Oke, baik adik-adik, selanjutnya kita ke soal nomor 16. Oke, kita baca soalnya ya. Untuk setiap bilangan bulat X, Y ini bilangan bulat ya, perhatikan ini bilangan bulat. X, Y, B, C, T, dan U didefinisikan seperti ini. Jadi ada kurung, kurung siku, apakah ini matriks atau apa. Intinya ini didefinisikan seperti ini. Ada X-nya, ada T-nya, B, C, Y, U. Nah, nilainya itu sama dengan U kali C kali X dikurangi T kali U kurangi U kali B kurangi Y. Perhatikan, di sini ada kurung. Jadi kalau Anda perhatikan, harus ya perhatikan ini ada kurung. Kurungnya di sebelah mana ya, biar bisa menentukan ini didahulukan atau mana yang didahulukan maksudnya. Oke, diketahui A itu merupakan suatu bilangan prima. Perhatikan di sini bilangan prima. A mana yang dimaksud? Nah, di soal setelahnya ya. Di soalnya maksudnya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, jadi ini sudah diberikan nilai P ini adalah seperti ini, seperti yang didefinisikan tadi. Dan nilai Q adalah ini, 3. Q sama dengan 3. Nah, untuk membandingkan nilai kedua nilai ini, kuantitas ini, maka kita harus mencari dulu nilai dari P-nya. Menggunakan apa? Menggunakan definisi yang tadi sudah diberikan di awal yang ini ya. Oke, gitu adik-adik. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya adik-adik. Jadi U-nya berapa? Oke, jadi untuk menentukan nilainya U-nya berapa? Kita pakai, jangan lupa ada kurung. Ini harus hati-hati ya, ada kurung, kita kasih di atas aja biar panjang. Oke, ada kurung. U di mana? U berapa nilainya? U letaknya di sini, pojok kiri bawah. Nah, perhatikan ada A. Ternyata nilainya U adalah A. Berarti kita tulis aja nilainya adalah A. Kali C. C-nya berapa? C berada di sini dan berarti artinya nilainya 2. Jadi sesuai letak ya. Kali X. X-nya mana? X-nya 3 kurangi T. T-nya berapa? 7 kali U. U adalah A dikurangi apa? U lagi adalah A ya tadi ya. Ingat di sini ada kurung, perhatikan ini ada kurung. Ada kurung ya, ini A. Kemudian kali B kurangi Y. B berapa? Nilainya B adalah 5. Dan Y adalah 6. Oke. Gitu ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita lanjut di sini aja. Oke, lanjut. A dikali 2 kali 3. Berapa? 6. 6A dikurangi. Perhatikan di sini masih ada kurung. Ya, yang merah ini. 7 dikali A. 7A dikurangi A. Ada kurung. Kali 5 kurang 6. Min 1. Sama dengan 6 kurang 7 kurangi A. Berapa? Ayo. Min 1 kurangi min
1 jadinya min 2A. Dikali min 1. Jadinya positif 2A. Oke, berarti ini nilainya apa? Nilainya P ya. Ini nilai P. Ini nilai P, nilai P, nilai P sama dengan 2A. Oke. Nah, kok gimana ini? 2A dibandingkan dengan 3. Gimana dong? Karena di sini nilainya A, kita perhatikan lagi soalnya yang tadi. Diketahui nilai A itu adalah bilangan prima. Ya, bilangan prima. Jadi nilai A ini bisa bervariasi. Nilai A bisa saja jadi apa? Bilangan prima mulai dari 2, 3, apalagi 5, 7. Oke, sehingga nilai P juga bervariasi. Oke, nilai P bisa bervariasi yaitu 2 kali A. A-nya berapa dulu? 2. Kita pakai 2 dulu. Nilainya berapa? 4. Apalagi? 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. Oke, cukup itu aja ya. Ini masih panjang. Oke. Nah, perhatikan. Coba kita bandingkan dengan nilai Q. Nilai Q-nya adalah 3. Ya kan? Nah, nilai P tadi bervariasi. Tapi kita coba mulai dari awal yang pertama dulu 4. Apakah gimana perbandingannya nilai P dan Q kalau P-nya 4? Lebih besar P 4. Berarti P lebih besar dari Q. Kalau P-nya 6, apakah masih besar? Besar. Kalau ini 10, masih lebih besar. Nah, kalau kita perhatikan, P akan selalu bernilai lebih besar atau lebih dari Q, lebih besar dari Q, meskipun nilainya berubah-ubah. Ya, karena ini adalah bilangan prima. 2, 3, 5, 7. A-nya semakin besar, maka otomatis nilai P-nya juga semakin besar. Sehingga jawabannya adalah lebih dari Q. Oke, meskipun nggak menentu, tapi dia konsisten lebih besar. Jadi jawabannya adalah A. Oke, adik-adik. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 17. Oke, langsung saja ya. Jadi sistem persamaan linear dalam D, E, F yaitu, nah ini sudah ada D, E, F. Jadi persamaan linearnya bentuknya ada D sama F. Ini E-nya mungkin, ini E ya, salah ya mungkin ya. Ini E, gitu ya. Oke. Kemudian mempunyai solusi D sama dengan X, E sama dengan Y, dan F sama dengan Z. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat ini D-nya sama dengan X akan diubah jadi X, E-nya sama dengan Y, dan F-nya sama dengan Z. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, nilai P-nya adalah Z kuadrat. Nah, kan Z kuadrat tadi adalah F. X kuadrat tadi adalah D. Y-nya adalah E. Berarti kita harus cari dulu nilainya di atas D, E, F-nya. Baru kita bisa cari nilai P. Nah, untuk menentukan nilai P, kita harus cari dulu ya. Nah, pertanyaannya akan sama. Pilihan jawabannya tetap sama, apakah P lebih besar dari Q, kurang Q, atau sama dengan Q, dan tidak bisa ditentukan. Oke. Jadi,
Kita harus mengeliminasi dulu. Kita anggap dulu ini adalah 1 ya, 2, 3. Seperti biasa mengeliminasi persamaan. Kalau kita lihat dari sistem persamaan linear ini, mana yang paling mudah kita eliminasi adik-adik? Oke, boleh yang 1 sama 3. Boleh 1 sama 3. Kita eliminasi 1 dan 3. Oke. 4D tambah 10E kurangi F sama dengan min 12. Oke, 1 dan 3 ya. Kemudian karena di sini masih 2D, maka untuk menyamakannya jadi 4 harus dikali 2. Kali 2 aja. 2 kali 2 4 ya. Ditambah berapa? 10. Ini E ya. 10E dikurangi ditambah ya 2. Maaf, bukan 2. 2 kali 2 4F sama dengan 2 kali 4 8. Hasilnya berapa adik-adik? Ini kalau dikurang berapa? Ternyata ini langsung mati adik-adik, langsung coret 2. Berarti kita bisa langsung dapat nilai F-nya. Min 1F dikurangi min 4F, dapatnya min 5F. Dan min 12 kurangi 8, min 20. F-nya sama dengan berapa? Min 20 per min 5. Min berapa hasilnya adik-adik? 4. Oke, ternyata kita sudah dapat nilai dari F. F itu adalah apa tadi? Z. Berarti ini adalah nilai dari Z. Oke, di sini ada hal yang menarik adik-adik. Kalau misalnya kita substitusi nilai Z ini, kita nggak perlu kita coba jangan nyari yang lain dulu, yang EF-nya. Coba kita andaikan kita memasukkan nilai 4. Coba kita masukkan nilai 4 ke dalam ke Z. Jadinya berapa? Jadi langsung ya, 4 pangkat 2. Ini nggak usah kita nyari dulu. X kuadrat tambah Y kuadrat. 16 ya. 16 dikurangi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, perhatikan adik-adik. Di sini nilainya adalah 16. Ya, 16. Dan di sini Q adalah 17. Nah, ini nggak terlalu jauh kan, cuma beda 1 doang. Nah, artinya gini adik-adik. Kalau misalkan ini kan kurang. Kalau misalkan 16 ini dikurangi sesuatu, ini nilainya nanti positif atau enggak? Positif ya, nilainya positif. Karena kuadrat. Jadi kalau meskipun nilai X-nya kita dapat nanti adalah minus atau min, negatif, Y-nya juga negatif, tetap akan nilainya positif. Nah, artinya akan selalu nilainya positif. Kalau 16 dikurangi sesuatu yang positif, dia akan semakin berkurang dari 16. Misalnya nilainya ini 1, berarti 16 kurangi 1, 15 kan? Ya enggak? 15. Otomatis bisa langsung dibandingkan tanpa mencari tahu berapa nilai X dan Y-nya. Karena di sini sudah 16. 16 itu di bawah 17. Ya enggak adik-adik? Di sini 16. Kalau dikurangi lagi malah tambah kurang. Ya enggak? Posisinya di sini 16 sudah kurang dari nilai Q.
Ya nggak adik-adik? Udah paham? Ngerti nggak maksudnya? Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa P ini akan tetap bukan dari Q. Meskipun kita nggak tahu, kita nggak cari yang lain, X dan Y-nya. Ya, jadi tanpa mencari tahu yang lain, nilai X dan Y-nya kita udah bisa tahu karena di sini adalah 16. 16 itu sudah kurang dari 17. Apalagi kalau dikurangi lagi dengan yang X kuadrat tambah Y kuadrat ini. Ya nggak adik-adik? Oke, jadi gitu ya cara cepatnya kayak gitu. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi karena itu akan memanjangkan waktu. Oke, sama dengan F-nya berapa, kita masukin lagi ke dalam persamaannya. Ya, oke, seperti itu ya adik-adik. Jadi sehingga jawabannya adalah nilai P itu lebih kecil dari atau kurang dari Q. Karena di sini sudah 16. Ya. Oke, sehingga jawabannya apa? P dikurang dari Q adalah B. Lawannya B ya. Oke, lanjut adik-adik soal nomor 18. Oke. Di sini sudah ada 6 bilangan bulat positif. Oke, kita baca dulu 6 bilangan bulat positif. 1, 4, 3, B, 8. Diperhatikan di sini ada B. Ya. Jadi belum berupa angka ya. Memiliki rata-rata 5/3. Jika jangkauan dari keenam bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah Q per 15, maka nilai Q sama dengan berapa? Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, perhatikan kembali. 6 bilangan bulat positif. Oke, kita tulis ya 1, 4, 7, 3, B, 8. Ada rata-ratanya. Sudah ada rata-ratanya. Rumus rata-rata itu apa adik-adik? Jadi rata-rata, kita tulis dulu ya rumusnya. Rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Ya, oke. Kita pakai rumus ini. Rata-ratanya berapa? 5/3. Oke. 5/3. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlahin aja. Ada 1 tambah 4. Ya, sesuai angkanya ya, bilangan-bilangan bulatnya ya. 1, 4, 7, 3, tambah B, tambah 8. Oke. Kemudian, banyaknya berapa adik-adik? Banyaknya adalah 6, sesuai dengan soalnya 6. Oke, selanjutnya kita ubah menjadi pecahan biasa. 5/3 ini kalau menjadikan pecahan biasa gimana? Kali ke atas, 5 kali 3, 15 ditambah 1, 16. Nah, tambah. Jumlahin semuanya. 1 tambah 4, 5. Tambah 7, 12. Tambah 3, 15. 15 tambah 8. Berapa? 23. Aduh. Terus B-nya gimana? Ya, tulis aja 23 ditambah B. Jadi jangan gabung ya, 23B salah. Per 6. Oke, 6. Nah, kalau posisinya gini, kita bisa langsung eliminasi, langsung coret adik-adik. Jadi 3 sama 6 ini kita coret. Masing-masing dibagi 3. Jadinya berapa? Ini 1, ini 6. Bagi 3.
2. Oke. Berarti ini habis ya, samping ya, bawahnya ya penyebutnya. Kemudian kita kali silang. 16 kali 2. 32. Ini kali silang juga, tapi karena ini 1, ya udah itu aja. 23 ditambah B. Sama dengan. Nah, ini kalau mau dicari B-nya berarti pindahin. 32 dikurangi 23. Pindahin ke ruas kiri jadi minus. Berarti B-nya sama dengan 9. 32 kurang 23, 9 kan? B. Berarti kita udah dapat. B-nya adalah 9. Oke. Di sini kita dapat B-nya 9. Oke, lanjut. Jika jangkauan dari keenam bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah Q per 15. Berapakah nilai Q? Berarti kita harus nyari dulu jangkauannya berapa, baru kurang rata-ratanya. Jangkauan itu apa adik-adik? Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Oke, nilai terendah berapa? Nilai terendahnya adalah berapa ini? 1 di antara angka ini. Tertingginya berapa? 9. Oh, ternyata 9. Jangan lupa ya, B yang tadi yang kita dapat itu juga masuk. Oke. Jadi B ya, 9 ya. Yang paling tinggi ya di antara angka ini. Dikurangi nilai terendahnya berapa? 1. 9 kurang 1? 8. Oke. Lanjut lagi, kita udah punya jangkauannya. Jangkauan dari keenam bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah Q per 15. Oke, kita ikuti saja. Jangkauan dikurangi dengan rata-ratanya. Ini sesuai soal adalah Q per 15. Oke, jangkauannya tadi ada 8. Terus jangkauannya tadi ada 8. Dikurangi rata-ratanya berapa? Rata-ratanya kita pakai yang tadi adik-adik. 5/5/3. Oke, 5/3 langsung jadikan pecahan biasa aja biar nggak panjang. Berapa tadi? 5 kali 3, 15 tambah 1, 16/3 dikurangi Q sama dengan Q per 15. Nah, ini kalau mau dikurang, disamakan ya penyebutnya ya. Oke, cara menyamakan penyebut gimana adik-adik? Ini 8 kita ubah jadi penyebutnya 3. Oke, kalau penyebutnya 3, pembilangnya apa? Ayo, saya tulis dulu sambil mikir. Oke, 3. Kalau mau mudah, kalikan aja 3 kali 8. Oh, 24. Bener nggak? 24 bagi 3 berapa? Iya, 8. Nah, gitu caranya ya adik-adik. 24 dikurangi 16. Dapat 8. 8/3 sama dengan Q per 15. Kita sudah hampir dapat Q-nya ya adik-adik. Oke, supaya lebih mudah kita coret yang bisa coret. Ini 3 bisa juga masing-masing bagi 3. Ini juga bisa dibagi 3. Hitung 15 bagi 3, 5. Ini 1. Sekarang kali silang. 5 kali 8, 40.
40. Berarti Q-nya adalah 40. Karena ini adalah isian, maka kita nggak milih lagi dan masukin nilainya 40. Oke, gitu ya adik-adik.